Pemirsa Pantau Lampung, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Pos Beda Tanggamus karena begitu banyak pertanyaan tentang salah satunya tentang Tanggamus tentang ini, Pak Kabar. Soal kawasan industri Tanggamus. Siap. Itu banyak yang bertanya sampai kapan itu kawasan industri itu kabarnya ada kawasan industri maritim, sekarang kawasan industri Tanggamus. Sebetulnya bagaimana perkembangan kawasan industri Tanggamus itu sendiri? Ya, terima kasih Pak Ishak. Selamat sore pemirsa Pantau Lampung. Jadi kami di Kabupaten Tanggamus ini memiliki suatu kawasan strategis dan itu juga sudah masuk dalam RPJMN Nasional Perpres 18 tahun 2020 dan juga masuk dalam PSN dari Permenko Ekuin nomor 9 tahun 2022, di mana kawasan industri Tanggamus ini area lahannya sama seperti yang artinya sudah dibebaskan oleh PT Pertamina dengan anak perusahaannya PT Transkontinental seluas 802 hektar. Jadi ini berjalan terus sampai hari ini dan alhamdulillah kita sedang menunggu proses MOU antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan PT Pertamina. Dan selain progres itu, yang penyiapan yang dilakukan anak perusahaan PT Transkontinental, mereka sedang dalam proses sudah terkontrak, alhamdulillah, terkait dengan penyiapan FS-nya, feasibility study-nya dan ADD-nya. Dan itu akan disiapkan dan itu kami sudah berkunjung bersama Pak Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas terkait yang hadir untuk melaksanakan kunjungan kerja terkait dengan progres yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan PT Transkontinental, karena yang akan melaksanakan itu nanti adalah PT Transkontinental Pertamina. Jadi akhir tahun ini ditargetkan selesai, progresnya ditargetkan selesai, dan kita targetkan bersama-sama untuk terbitnya IUKI, izin usaha kawasan industri. Jadi terbit IUKI, dan ini juga memang kita harus bergerak cepat karena proses kawasan industri Tanggamus ini yang sebelumnya adalah kawasan industri maritim 5 tahun ke belakang, itu artinya dari tahun 2015, 7 tahun yang lalu di periode pertama belum terlaksana, tapi secara progres berhasil dilakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan sudah selesai semua? Sudah selesai semua, 802 hektar. Jadi sudah selesai semua, progresnya udah alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang ini mereka sedang menyiapkan FS dan nanti akan disampaikan untuk dijual ke investor, ke tenan-tenan yang ada dalam rangka mendukung kawasan industri Tanggamus. Jadi untuk ketahui Pak Ishak, kawasan industri Tanggamus ini satu dari 4 kawasan industri yang ada di Provinsi Lampung. Jadi kita terus berjalan, dibantu juga oleh kawan-kawan dinas di provinsi, baik itu Bapeda Provinsi Lampung maupun Kepala Dinas dari Perdagangan Provinsi Lampung. Dan tentunya juga dukungan full penuh Pak Gubernur pada program kawasan industri Tanggamus ini. Jadi karena ini juga merupakan satu program strategis nasional yang ada di Provinsi Lampung. Jadi provinsi untuk penanganan ke depan itu terus memantau kegiatan ini. Jadi kita terus berkoordinasi dan mengikuti arahan dari pihak provinsi, dalam hal ini khususnya dari pemerintah Provinsi Lampung, Bapeda maupun Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Tapi sambil menunggu proses selanjutnya, sekarang aktivitas di lapangan masih? Aktivitas lapangan lahan tetap sudah, terus mereka tetap mengerjakan, artinya patok, ATD menyatakan, iya ini biar tahu masyarakat ini kan, ini tanah Pertamina, kira-kira seperti itu, artinya. Dan kami tetap optimis gitu, jadi kami tetap optimis karena memang dalam RPJMN ini masuk. Kemarin juga sudah ada revisi dari pemerintah pusat dengan terbitnya Permenko nomor 9, dan alhamdulillah kawasan industri Tanggamus ini tetap masuk dalam PSN. Jadi kalau kita lihat nanti di searching itu di posisi PSN di nomor 93 itu Pak Ishak itu loh. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan karena ini luar biasa ditunggu oleh kami Kabupaten Tanggamus, pemerintah Provinsi Lampung, karena ini penyerapan tenaga kerjanya kalau sudah jalan bisa sampai dengan 10.000 tenaga kerja itu. Dan juga dukungan dari masyarakat, seluruh stakeholder yang ada demi terwujudnya pembangunan kawasan industri Tanggamus ini sendiri. Demikian. Waktunya masih dalam waktu dekat ini atau perkiraan kita kapan bisa dimulai bekerja? Akhir tahun ini memang kita targetkan bersama dengan stakeholder terkait dan PT Transkontinental untuk segera menyelesaikan FS-nya, karena salah satu persyaratan untuk FS itu adalah
terkait dengan apa namanya izin usaha kawasan industri. Biasanya berapa lama? Kami minta waktu ke sana tidak lebih dari 6 bulan ke depan. Artinya dari kami hadir di bulan Juli, itu mudah-mudahan di akhir tahun dan harus masuk dulu IUKI. Dasar itulah investor itu bisa masuk. Setelah selesai FS, izin usaha nanti kita urus oleh Pertamina sendiri gitu loh. Dan kami juga sudah melakukan persiapan, artinya perubahan review RDTR-nya sendiri. RDTR kawasan industri Tanggamus ini sendiri kita melakukan review untuk 3 kecamatan, Kecamatan Kodam Timur, Limau dan Cukubala. Itu kita dari waktu sebelum waktu Kindul sudah ada, tapi kita lakukan review lagi. Ya, karena judul pun sudah berubah. Ya, artinya ke Kim udah itu tata ruangnya juga harus kita masukkan secara detail, secara utuh. Artinya sektor pariwisatanya juga harus masuk mendukung situ. Artinya semuanya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini gitu loh. Nah, selain kawasan industri Tanggamus itu kan ada potensi di Tanggamus yang merupakan perhatian utama kita soal apa itu? Ya, alhamdulillah luar biasa datang Tanggamus ini. Gimana nggak luar biasa, kita punya gunung, kita punya laut dengan bentang 202 km panjang bentang laut kita. Jadi luar biasa. Terkait yang pertama adalah potensi kelautan kita kan. Jadi kami di Bapelibang ini mendukung program dari Bupati dalam program 55, program desa asiknya, terkait dengan kalau ada investasi terkait dengan untuk Rambah yang sektor kelautan memang bukan kewenangan kita, tapi kita mensupport itu sendiri untuk sektor perikanannya sendiri. Yang kedua, potensi air tadi yang kami sampaikan itu laut. Nah, potensi kita ini adalah sumber air kita ini mikrohidro ini bisa untuk kita buat listrik. Jadi potensi luar biasa ada ya. Jadi itu kalau itu jalan kita siap. Di wilayah barat kita memang mendukung. Dan tidak kalah pentingnya ini Pak Ishak, sekarang ini lagi Indonesia ini sekarang lagi tentang ketahanan pangan. Kami Kabupaten Tanggamus ini memang PDRB-nya hampir 40% di sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan. Nah, jadi kami punya program yang dibantu oleh pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian, program iCare. Jadi itu program itu berjalan untuk 5 tahun. Jadi program iCare itu ada bantuan Bank Dunia, yang program intinya adalah pengembangan kopi, intercropping dengan sektor peternakan. Jadi kawasan kopi, pengembangan kawas kopi, di dalam pengembangan kawas kopi itu ada peternakannya. Jadi karena kita ini ada sentra kambing, nanti ke depan insya Allah untuk peningkatan untuk pendapatan masyarakat, pengurangan pengentasan kemiskinan. Selain kopi itu ada sumber lain lagi yang namanya peternak untuk kambing itu sendiri. Itu karena kita di perkebunan kopi masyarakat maksudnya? Ya, artinya itu akan meliputi 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Pulau Panggung, Kecamatan Air Neningan, dan Kecamatan Ulu Belu. Dan mudah-mudahan itu sedang berjalan ini proses, karena itu nanti kami berjalannya sampai tahun 2027 dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita khususnya di 3 kecamatan itu. Kalau sekarang prosesnya sudah gimana? Prosesnya semua sudah selesai semua. Sekarang ini proses yang dilaksanakan khususnya oleh Dinas Perkebunan Peternakan kita, verifikasi untuk kelompok penerima dan kelompok perkebunan yang ada. Itu bakal dimulai tahun ini juga? Ya, dimulai tahun ini juga dan nanti ke depan itu bertahap. Dan itu merupakan karena bantuan Bank Dunia, $1 per tahunnya kira-kira hampir 15 miliar per tahunnya yang akan digelontorkan Bank Dunia kepada kita masyarakat Kabupaten Tanggamus, khususnya di 3 kecamatan yang kami sampaikan. Petaninya kita yang memilih seleksi? Petaninya tetap bukan seleksi, tapi dilibatkan semua petani yang ada. Ya, artinya mereka yang punya lahan, yang memang bisa lahannya dipakai untuk pengembangan yang akan dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam program iCare-nya ini sendiri. Bisa jadi nanti petani yang satu, ya, peternakannya di tempat salah satu aja bisa? Ya, bisa. Itu jadi kelompok petani. Dan bukan perorangan. Mesti di lahan masing-masing. Ya, dan kelompok petani. Dan itu juga kami, pemerintah Kabupaten Tanggamus menjadi Bupati mendukung program yang disebut iCare. Kami juga harus ada sharingnya sini. Ini melibatkan berapa petani? Itu luar biasa banyak petani ya. Artinya lebih dari 10.000 petani akan terlibat. Di 3 kecamatan itu semua melalui kelompok petani yang ada. Jadi kami pemerintah Kabupaten Tanggamus juga menyiapkan sumber daya yang ada.
Jadi nanti pelatihan dan pendampingan akan dilaksanakan oleh dinas terkait yang ada di Itu bersih dari Kabupaten. APBD Tanggamus. ya di program pusat. Pusat semua. Ya, program pusat tapi yang jatuh di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Provinsi Lampung ini Sumatera ini cuma satu. Sumatera ini cuma Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Terus pendapat soal yang energi panas bumi atau akibat sama? Ya, tetap ada energi panas bumi ada itu di Kecamatan Ulu Belu yang dilaksanakan oleh PT Geothermal Pertamina itu tetap berjalan dan itu alhamdulillah mensupport kita terkait dengan pendapatan asli daerah kita terkait dengan bagi hasil gitu loh. Itu terus berjalan dan itu juga pengembangannya insya Allah sekarang ini sudah 6 sumur, kedepannya juga ya di dalam panas bumi sendiri itu ada objek wisata itu danau hijau. Nah itu luar biasa, bisa suatu saat nanti kita kalau berkenan nanti Pak Ishak bisa bermain soal wisata. Iya. Selain itu ya kita kan ada potensi laut, potensi Ya. bisa ini. Bagaimana pengembangan untuk wisata Tanggamus sendiri? Ya, artinya Karena seperti panas bumi aja tanpa kita tujuan awal wisata bisa jadi. ya sudah ada wisatanya sendiri terkait dengan danau hijau kan. Artinya wisata yang ada di kita ini kan kita fokus satu wisata bahari pantai itu tadi dan juga wisata alam. Jadi kita tonjolkan wisata alam kita yang ada di Ulu Belu, di Pulau Panggung, termasuk di Gisting juga ada objek wisata kita yang sekarang juga lagi viral ini Pak. Itu loh terkait dengan di daerah Gisting kita di daerah Gisting atas. Demikian juga kita terus mengembangkan objek wisata yang ada di kita. Jadi kita Muara Indah kita terus kembangkan, termasuk dengan Wailalaan. Ya, jadi Wailalaan yang ada kita terus kita terus kembangkan. Artinya biar masyarakat punya pilihan. Luar biasa, potensi di kita ini luar biasa. Jadi ada laut, ada air terjun, Wailalaan, dan satu-satunya di Provinsi Lampung ini kita ini punya bukan gunung, kita punya lumba-lumba. Iya, di Teluk Kiluan, gitu kan. Di Teluk Kiluan dan insya Allah ini pihak provinsi ini akan mengembangkan, membantu dalam terkait dengan infrastruktur jalan. Dan mudah-mudahan tahun ini akan dibangun oleh pihak terkait dari Bina Marga provinsi. Kalau sekarang kondisi jalan ke Kiluan itu saya sudah lama juga. Ya sudah lumayan cukup bagus. Nah, insya Allah nanti akan terus dikembangkan. Selain Teluk Kiluan itu ada satu lagi potensi laut, istilahnya surga tersembunyi, Gigi Hiu. Dan insya Allah itu ya infrastruktur itu nanti kira-kira kurang 2 kilo dan insya Allah akan selesai dan dibantu oleh Pak Gubernur Lampung dalam menunjang pariwisata yang ada di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Tanggamus. Jadi Gigi Hiu itu, ya Gigi Hiu, ya Laguna Gigi Hiu dan kita punya tadi yang nggak ada di daerah lain dan kita tidak kalah ini dengan yang ada di Bali, Lovina terkait dengan lumba-lumba yang ada di kita. Memang soal lumba-lumba itu Ya. dua kali ada pertanyaan dari masyarakat itu perahu sana kan kecil-kecil. Iya. Jadi banyak waktu itu yang wisatawan yang mencoba mau ke lumba-lumba. Ya. Beberapa di antaranya balik kanan karena Cuaca mungkin ya. agak takut. Enggak. Kita berharap nanti masih perahu yang lebih besar di wisata itu dari pemerintah. Iya. Ya itu yang akan kita pikirkan ke depan. Tapi secara prinsip, insya Allah perahu yang ada itu aman, asal kapasitasnya memang sesuai nih Pak Ishak. Artinya kalau kapasitas 6, 7, 8 orang nggak bisa kita paksakan lebih dari 10. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi penyumbang adik kita ya terkait dengan yang ada. Karena situ juga sudah infrastrukturnya sudah disiapkan oleh masyarakat, penginapannya sudah ada penginapannya. Yang tadi sampaikan Pak Ishak, kapal yang kecil-kecil, tapi kami baru pembenahan karena anggaran memang terbatas posisi pandemi COVID ini. Jalan di tahun ketiga ini, sebelumnya kami sudah melakukan pembenahan terkait dengan dermaga. Iya, dermaga yang ada dan mudah-mudahan akan terus kita kembangkan demi kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Dan dulu apalagi dari potensi yang kita harus kalau yang sekarang itu mungkin dilirik oleh nasional atau oleh pusat lagi. Yang nasional melirik ya salah satunya yang tadi kami sampaikan selain kawasan Tanggamus, pariwisata sumber air yang bisa menjadikan sumber energi ya mikrohidro itu ada satu memang potensi pertambangan.
Cuma kewenangannya adalah masih di pemerintah pusat yang insya Allah akan segera dilimpahkan ke Kalau provinsi. peran daerahnya itu Ya. dalam hal menyumbang ketahanan pangan. Yang kami sampaikan tadi ketahanan pangan surplus kita. Jadi beras kita ini surplus per tahunnya 56.000 per ton. 56.000 ton per tahun. Jadi luar biasa. Ya, yang kita keluar ke Tanggamus surplus, kita memang surplus. Karena tadi kami sampaikan PDRB kami di Kabupaten Tanggamus 2021 ini hampir 40%. Jadi penyumbang terbesar adalah di sektor pertanian, perkebunan. Ya. Surplus itu baru ini atau memang sudah? Sudah berjalan lama. Sudah berjalan lama. Memang sudah termasuk juga dari unsur Kodim, sudah ikut yang dicanangkan oleh Pak Presiden, ikut membantu juga untuk penanaman padi kita yang ada, dan kita juga sedang dalam proses kerjasama dengan IPB terkait dengan padi organik yang ada di Kecamatan Talang Padang, tepatnya di Kon Desa atau di Kalibening. Itu juga ada pengembangan. Jadi kita ada deplot punya kami pemerintah Kabupaten Tanggamus, luas kira-kira sekitar 2,5 hektar yang ada, dan itu sedang dalam tahap kerjasama sama IPB untuk pengembangan. Selain itu juga kita sektor yang tidak kalah terkenalnya adalah kopi, Pak. Jadi kopi kita ini kan luar biasa terkenal, kopi Ulu Belu. Kalau kita ke luar daerah, kopi Lampung, kami sering protes kadang-kadang Ulu Belunya nggak ada gitu. Padahal penyumbang kopi ini kan cuma 2, Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Iya, ke Bali kopi Lampung, ada Ulu Belunya kan kira-kira itu. Nah, kita juga ada bekerja sama melalui UMKM kita untuk memberikan pembinaan, pelatihan terkait dengan petani. Karena itu juga merupakan sektor yang sangat kita unggulkan karena kami ini PDRB-nya adalah pertanian, terkait dengan UMKM yang ada. Bekerja sama sedang terus dibina, dan kita juga dalam hal ini punya UMKM Center. UMKM Center untuk pemasaran produk kita, semua produk UMKM, termasuk tadi kami sampaikan kopi kita terbentang di Kecamatan Ulu Belu, Pulau Panggung dan Air Naningan. Untuk pemasaran kita bekerja sama juga dengan beberapa Indomaret yang ada di Kabupaten Tanggamus, dan kita juga alhamdulillah oleh Ibu Bupati telah diresmikan beberapa bulan yang lalu. Kita ada UMKM Center. Jadi produk pemasaran itu di Gisi macam-macam, ya macam-macam. Artinya mau lihat potensi peternakan kita juga ada, hasil-hasil peternakannya ada, hasil-hasil pertanian juga ada, termasuk juga hasil-hasil kerajinan tangan yang ada dilaksanakan oleh UMKM kita yang ada di Tanggamus. Demikian, Pak. Saya kira sekian dulu tanggapan bicara kita dengan mudah-mudahan bisa memberi informasi yang sebetulnya bagi masyarakat. Terima kasih banyak.